warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita begitu nikmat yang sangat banyak, yang kiranya kita hendak menghitungnya tidak akan pernah mungkin bisa. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat tadi, akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi. Sudah banyak dan Allah berjanji akan menambahnya. Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh sekiranya kalian itu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatnya atas kalian. Salawat dan salam mari kita perbanyak kunjukkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita melanjutkan pelajaran kita, sebuah pelajaran untuk mengarungi kehidupan agar kita selalu dalam keselamatan, agar kita selalu dalam keberkahan, dan agar selalu kita dalam ketenangan, serta agar senantiasa kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang beliau kasih judul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada bab muraqabah, bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, sampai kita pada hadis yang cukup panjang, yaitu hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya sebenarnya adalah untuk mengajarkan pada para sahabat, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, kita sampai ke pertanyaan yang ketiga, yaitu beliau alaihissalam berkata atau bertanya, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukan kepadaku anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, sampai kualitas ibadahmu itu seperti engkau melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Atau kualitas yang di bawahnya lagi adalah, kalau engkau belum bisa beribadah seperti melihat Allah langsung, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihatmu. Ini penggalan hadis ini yang menjadi syahid-syahid itu dalil pada bab itu, bab muraqabah, bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu adalah lawan dari isaah. Isaah itu berbuat buruk. Berarti kalau ihsan artinya berbuat baik. Tapi maksud di sini, wal muradu bil ihsani huna, adapun maksud ihsan dalam hadis ini adalah ihsanul amali, fa bayyana nabiyyu alaihi salatu wassalam annal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, yakni masalan tusalli wa ka'annaka tarallaha azza wa jalla, wa tuzakki ka'annaka tarahu, wa tasumu ka'annaka tarahu, fatahujj faka'annaka tarahu, tatawadda ka'annaka tarahu, wa hakadha baqiyatul a'mal. Nah,
Jadi ihsan secara bahasa itu adalah lawan kata dari berbuat buruk. Berarti ihsan itu secara bahasa adalah berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan, wa mahsanan fahuwa muhsinun, wa dzaka muhsanun, isim maf'ulnya. Ahsin la tuhsin, muhsanun muhsanun. Nah, barakallahu fiik. Jadi tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan arti secara bahasa. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi setiap istilah itu ada maksud. Baik maksud secara bahasa, baik maksud secara syar'i, baik maksud secara urfi. Ini. Maksudnya apa? Jadi maksud suatu kalimat yang diucapkan seseorang itu memiliki makna 3. Makna secara kata tadi. Seperti itu. Seperti kata bid'ah. Kata bid'ah itu secara bahasa itu hal yang baru. Seperti itu, hal yang baru secara bahasa. Tapi secara istilah bukan itu. Ya ada hubungannya ada, tapi lebih khusus lagi, yaitu hal yang baru yang diada-adakan di dalam masalah agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya dan bisa melakukannya. Itu. Jadi itu bid'ah dalam masalah syar'i. Adalah perkara yang baru dalam masalah agama. Lebih khusus, bukan masalah dunia, bukan masalah pendidikan atau apa, tapi masalah agama, masalah syariat. Perkara yang baru dalam agama yang Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Beliau nggak mengerjakannya. Tapi Rasulullah SAW bisa mengerjakannya sebenarnya. Tapi Rasulullah nggak mengerjakannya. Berarti kalau sekarang dikerjakan, berarti itu bid'ah. Nah itu. Jadi itu kalimat atau kata itu bisa makna secara harfiahnya apa? Etimologi atau terminologi? Kalau secara harfiah, etimologi, secara etimologinya seperti itu. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengumpulkan sholat tarawih dalam satu imam, maksudnya jamaah. Setelah diadakan itu beliau mengatakan nikmatul bid'ati hadihi, nikmatul bid'atu hadihi, nikmatul bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini maksud ucapan beliau adalah maksud secara lughatan, secara bahasa. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan oleh Rasul. Berarti otomatis maksud kalimat Umar bid'ah di sini adalah secara bahasa. Karena setelah Rasulullah SAW itu 3 hari sholat tarawih berturut-turut secara jamaatan, secara jamaah beliau masuk ke rumahnya dan dia enggak bareng-bareng karena khawatir sholat tarawih itu menjadi wajib. Nah, zaman Umar dikumpulkan, maksudnya di sholat berjamaah lagi. Ada contohnya nggak dari Rasul? Ada, tapi sudah jarang dilakukan. Makanya sebaik-baik perkara yang baru diadakan lagi karena sudah lama tidak diadakan adalah ini, itu sholat tarawih berjamaah. Adapun yang misalnya tidak diadakan oleh Rasul, tidak pernah Rasulullah melakukannya, dan Rasulullah SAW sebenarnya bisa, maka inilah yang dinamakan bid'ah secara syar'i. Jadi ini perlu dipahami kayak gini. Jadi nanti tidak salah paham sesama muslim jadi apa? Kontok-kontokan dan yang lainnya. Karena makna kata itu bisa dilihat secara apa? Bahasa, secara istilah syar'i, bahkan secara urf, itu kebiasaan. Itu hakikatul makna. Kalau dalam usul fikih nanti ada pelajaran tersendiri. Nah, misalnya seperti ini. Salat tahiyatul musholla misalnya. Tahiyatul musholla. Misalnya disunahkan itu kalau kita salat hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan itu di musholla. Musholla itu bukan langgar ya. Musholla itu tanah lapang yang luas. Itu maksudnya. Sohro. Nah, Rasulullah SAW
itu tidak pernah melakukan tahiyatul musholla, sholat sunnah tahiyat penghormatan terhadap tempat yang mau digunakan sholat itu. Rasulullah bisa melakukannya enggak? Bisa. Rasulullah melakukannya enggak? Enggak. Berarti kalau saya melakukannya sekarang, mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sampai di tanah lapang gitu misalnya, kemudian sholat 2 rakaat, niatnya tadi bukan niat duha itu ya, itu bid'ah tidak? Bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, dan Rasulullah SAW bisa melakukannya. Berarti kita jangan melakukannya. Tahiyatul masjid dilakukan tidak? Dilakukan. Berarti itu sunnah. Nah gitulah. Silakan dikiaskan ke perkara-perkara yang lain. Jadi nanti perkara bid'ah dan yang lain jadi nggak ribut. Seperti itu. Ada nggak zamannya Rasul dan Rasulullah SAW bisa melakukannya nggak? Kalau tidak ada di zamannya Rasul, padahal Rasulullah SAW bisa melakukannya, maka kita jangan melakukannya. Namanya kita sembrono. Sembrono dumateng Kanjeng Nabi. Karena Nabi mboten nglampahi, kula nglampahi. Berarti seolah-olah saya lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kemudian ibadah, barakallahu fikum. Di sini tingkatan yang paling tingginya adalah ihsan tadi. Ihsan artinya adalah ihsan dalam amal di sini, dalam amalan ibadah. Nah itu, makanya kita kembali ke tadi, makna itu ada makna secara bahasa, ada makna secara syariat. Maka di sini tatkala fa'akhbirni al-ihsan, wahai Muhammad, ya Jibril manggil Muhammad nggak apa-apa ya, tapi jenengan ampun nih, Muhammad ya Kanjeng Nabi atau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu adab. Nah, Jibril ya, sama-sama Rasul, sama-sama, cuma Jibril itu Rasul dari jenis malaikat. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul dari jenis manusia. Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada tentang ihsan. Berarti ihsan di sini ihsan secara apa? Bahasa atau secara istilah syar'i? Secara istilah syar'i. Berarti barakallahu fikum, ihsan di sini adalah ihsan di dalam amal soleh. Ihsan di dalam apa? Amal soleh. Dan amal soleh itu barakallahu fikum menjadi ihsan, menjadi baik itu kalau terpenuhi 2 rukun, harus ada. Kapan sebuah amalan dikatakan sebagai amal soleh, kapan sebuah ibadah dikatakan sebagai amal soleh yang diterima, itu harus ada 2 rukun. Gak boleh cuma 1, harus 2. Yang pertama adalah ikhlas, niat karena Allah. Dalam kita beramal itu mengikhlaskan amalan kita untuk mencari keridhaannya Allah, bukan mencari ketenaran, bukan mencari nama baik, naudzubillah, bukan untuk yayasan, bukan karena organisasi, bukan karena apapun, atau untuk dapat jabatan kedudukan sosial dan yang lainnya, tidak. Tapi beramal itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason. Yaitu menjadikan khalis. Khalis itu artinya murni. Khalis itu murni, menjadikan murni. Berarti menjadikan amalannya itu betul-betul murni. Murni karena apa? Karena Allah saja gitu loh. Kayak kita kalau lihat air itu ya, nek banyu sekang curug tak isi bening. Iya kan? Yang Cipendok itu kan masih bening, adem, seger gitu kan. Tapi turun gitu Kule, gitu Karanglok, apa nih gitu Banjarsari wis butak. Kayak gitu Depok lah wis pamper stok kumpul-kumpul. Kan seperti itu. Nah, yang tadi itu khalis, yang di atas itu murni itu. Kemudian turun itu jadi kotor karena ada berbagai macam apa? Campuran, ya kan? Nah, PDAM itu melakukan proses
Purinisasi atau apalah, pemurnian. Iya kan? Sehingga menjadi air bersih lagi. Itu gambarannya ikhlas itu seperti itu. Aslinya amalan ibadah itu harus karena Allah, tapi kadang, bahkan nggak kadang, tiap kali kita beramal pasti akan dicampuri dengan apa? Niat-niat yang lain. Ya tidak? Niat kon jabatannya naik, ya bahkan rajin banget. Fingerprint gue jam 6.30, padahal jam 7 fingerprint 6.30 is fingerprint seperti itu. Semua pekerjaan on time dan yang lainnya. Ibadahnya kurban guys, orang pelit-pelit pokoknya. Kurban ya wedhus sing merino 6 juta misalnya. Tapi apa? Ada niat yang lain selain niat berkurban karena Allah. Yaitu apa? Ben dibilang, mantep kata. Sangger kurban narso tak wis ora hitung-hitungan. Nah, dan mungkin ada niat-niat yang lainnya. Nah, ini kan menjadi kotor. Iya kan? Ada niat karena Allahnya ada, tetap ada unsur itunya. Cuma unsur yang lainnya ada juga. Ini yang perlu dikholiskan, perlu dibersihkan, dimurnikan lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah proses memurnikan niat kita dalam beramal hanya untuk Allah semata. Itu. Barakallahu fikum. Bukan untuk yang lain. Apa iya ditakoni sih? Misalnya kayak antum kerja ning pabrik, gajian, atau ning kantor lah. Mas wayahe gajian di itu takon. Mas ini, Mas Ahmad ini gajian ke gajian. Kerjane ikhlas ora? Ya ikhlas, mana emang kerja ora ikhlas ora li pahala kesel-kesel ya. Apa gue ikhlas? Ikhlas ya Ustaz Jumantoro gue memurnikan seluruh amalan kita untuk mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Temenan ya ikhlas? Iya. Berarti ki orang karena duit berarti gak kerja mbok? Ya berarti duitnya sing ngene gosok takok ya misal. Apa kayak gue? Kan enggak kan? Enggak mungkin ditanya di kantor waktu gajian ikhlas apa kan ora? Karena ikhlas itu amalan hati. Ikhlas itu amalan hati. Bahkan lebih bagusnya disembunyikan. Bukan lebih bagusnya, memang harusnya disembunyikan. Adapun kita dapat imbalan-imbalan duniawi dari amalan kita, yaitu bonus lah. Itu adalah bonus Allah yang segerakan di dunia sebelum di akhirat kelak. Seperti itu. Jadi kalau orang ikhlas, itu pasti dapat dua. Pertama dapat pahala pasti. Yang kedua dapat dunianya. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas sudah dipastikan dia tidak akan pernah dapat pahala. Dan dapat dunia hanya yang Allah SWT takdirkan baginya. Rugi itu. Tapi kalau yang ikhlas pasti dapat dua-duanya. Pahala pasti dapat. Adapun yang hak dia, hak duniawinya pasti juga dapat. Karena tidak pernah orang menanyakan tatkala mau gajian itu atau jualan, Mas jualannya, Mas Epul, siki akikoh lagi sepira, macam-macam tergantung ya. Ketika boleh jualan ikhlas orang Mas, ya ikhlas lah ngeliat pahala tadi mana. Apa karena semua orang ikhlas seperti itu akhirnya orang dibayar? Kan gak mungkin ya. Ya tetap aja dibayar. Berarti dia dapat apa? Dua-duanya. Yaitu apa? Pahala. Tatkala dia jualan dengan jujur, amanah, ikhlas karena Allah, dapat keuntungan. Itu. Tapi kalau dia cuma nyarinya untung, ya dapat untung. Kalau lagi untung, seperti itu. Kalau lagi orang untung, entong bebek entong meri. Pahala roli buntung maning, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi beramal itu harus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan
Maksud amalan kita hanya mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah harus ittiba atau mutabaah. Ittiba atau mutabaatir Rasul, harus mencocoki dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak cukup ikhlas, itu harus, yang kedua itu harus sesuai contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu misal nun sewu. Ini contoh aja yang agak ekstrim ya. Orang yang jual beli khamr misalnya, jual beli khamr, sing tuku ikhlas loh, tuku betul-betul tuku. Dia beli, saya beli khamr, saya bilang anggur merah lagi berapa? Sudah 5 gitu misalnya. Terus dia aneh. Sing jual ya ijab kabul, ikhlas, orang dicolong, orang dirampok, ya kan? Seperti itu. Tapi apa? Jual beli ini tidak sesuai dengan petunjuknya Rasul, karena jual beli yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jual beli itu tidak pernah dapat keberkahan. Seperti itu. Itu contoh dalam bab muamalah. Contoh dalam bab ibadah ya sama. Misalnya tadi lagi semangat banget sembahyang, lagi semangat banget ibadah. Akhirnya pas subuh gue rakaat pertama, rakaat kedua ngadeg maning. Tambah 2 rakaat. Dan di akhirnya sholat subuh bilang 4 rakaat. Ikhlas, betul-betul ikhlas, karena dia lagi semangat untuk beribadah. Kira-kira diterima apa? Tidak mungkin diterima lah. Kewanen itu jenenge. Iya kan? Padahal coba niatnya bagus tidak? Bagus, ibadah. Yang dibaca bagus tidak? Bagus. Al-Fatihah, takbir, tasbih, dan yang lainnya, iya kan? Tapi tidak sesuai dengan sunnahnya, contohnya, jalannya Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah diterima. Dan silahkan itu dianalogikan, dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Seperti itu. Jadi itu, suatu amalan dikatakan amalan soleh, suatu amalan dikatakan amalan yang diterima, harus terpenuhi 2 rukun. Ikhlas karena Allah, dan harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau tidak, pasti tidak diterima. Pasti tidak diterima. Yang memastikan hal itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan amal soleh tapi tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Seperti itu. Apalagi kalau nggak ikhlas, itu malah nggak tertolak saja, dosa besar, karena itu adalah syirik kecil. Kecil. Bahkan bisa syirik besar kalau bukan riya, kalau betul-betul niatnya adalah mengibadahi yang ditujukan tadi. Misalnya berdoa kepada jin, menyembelih kepada Nyai Loro Kidul dan yang lainnya, itu syiriknya syirik besar. Jadi itu ya. Ihsan dalam hal ini adalah ihsan dalam amal. Amal solehnya itu betul-betul dibaguskan. Membaguskan amal soleh harus terpenuhi 2 rukun, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mencontoh sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah kita antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Tidak ada satupun orang yang akan berani mengatakan ibadah saya lebih baik daripada Imam Syafi'i. Gak akan ada. Jangankan lebih baik, sama aja gak ada yang berani. Iya kan? Gak ada yang berani. Ini menunjukkan tingkat ibadahnya orang itu bertingkat-tingkat. Nah yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan ini.
Apa itu ihsan? Ini antakbud, ini yang dicerahkan oleh Rasul. Engkau beribadah kepada Allah dengan kualitas seperti engkau melihat Allah secara langsung. Bukan berarti kita melihat Allah di dunia. Di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, di surga nanti Allah menampakkan wajahnya. Tapi cuma wajahnya saja. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya tingkatan ihsan itu yang paling tinggi itu kualitas ibadah kita itu tatkala kita beribadah itu khusyuknya itu seperti kita melihat Allah secara langsung. Sebagai gambaran kayak gini. Orang bekerja tatkala ada mandornya. Pas ada mandornya di situ atau ada yang punya, mesti orang kadang dolanan. Iya tidak? Tampil mandornya langka. Klamar, klemer, jalan jagong, klepus, kebul dan yang lainnya kan? Seperti itu. Nah itu contoh daripada apa? Gambaran ihsan. Ihsan itu dia tatkala beribadah itu seolah-olah kualitas ibadahnya seperti orang yang melihat Allah secara langsung, mesti bagus banget. Itu tingkatan ihsan yang paling tinggi. Tingkatan ibadah yang paling tinggi itu ihsan. Dan ihsan ini ada dua tingkatan. Yang pertama tadi, tingkatan yang bisa beribadah kok kualitasnya seperti melihat Allah secara langsung. Kualitasnya loh, bukan kita beribadah melihat Allah, tidak akan mungkin. Allah tidak akan mungkin dilihat di dunia. Atau tingkatan ihsan yang kedua itu adalah kalau belum sampai tingkatan yang pertama tadi, kualitasnya itu kita beribadah itu betul-betul kualitasnya seperti senantiasa diawasi Allah. Contohnya tadi, kita kembali ke contoh tadi, orang yang kerja tadi di pabrik. Kalau ada mandore, mesti kerjanya luar biasa, ya kan? Itu gambaran ihsan. Kualitas pekerjaannya luar biasa. Ihsan dalam ibadah berarti kualitasnya luar biasa. Yang paling tinggi tadi, yang sampai kualitasnya seperti melihat Allah secara langsung. Kualitas yang kedua itu, mungkin nggak ada mandornya, tapi pabriknya pasang CCTV. Di setiap pojok ada CCTV. Maka walaupun nggak ada mandore, mesti lebih baik daripada yang tidak ada CCTV-nya, iya kan? Karena dia tahu walaupun nggak ada mandore tapi diawasi oleh CCTV. Itu gambaran ihsan yang tingkatan kedua. Gampangnya seperti itu. Jadi dia tatkala beribadah tadi yakin benar bahwasanya Allah melihatnya. Kita kan iya beribadah, iya, tapi kan tingkatannya belum sampai itu kan. Masih jauh gitu kan. Seperti itu. Sholat anggar karo wong ta, Masya Allah. Kelambine rapi, minyak wangian. Bacaane Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya luar biasa seperti itu. Sholat dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Klepus langsung. Kedebruk. Banter era umum. Berarti apa? Kita belum sampai ihsan. Ihsan itu yang mau ada orang, mau nggak ada orang, kualitas ibadah ya sama. Luar biasa tadi. Itu. Nah kita masih jauh sekali. Nah Mas Ebul. Iya. Seperti itu kan. Ibadah arana batir itu luar biasa. Langkah batire, aduh wis. Seperti itu. Nah, berarti kita masih jauh sekali dari tingkatan ihsan. Itu ihsan. Jadi ihsan itu tadi, yaitu kita beribadah dengan kualitas seperti melihat Allah secara langsung, atau kualitas ibadah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili,
tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah yang ditanya, yaitu saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu siapa? Jibril alaihi salam. Berarti dua-duanya tidak tahu. Padahal barakallahu fikum, dua-duanya itu makhluk paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari makhluk kecuali dua ini. Jibril alaihissalam adalah semulia-mulianya malaikat. Rasulullah SAW adalah semulia-mulianya manusia. Sedekat-dekatnya makhluknya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling dekatnya. Itu aja nggak tahu perkara gaib. Misalnya kiamat. Kok ada sholat ora, pendidikan SD ora tamat, ngaku-ngaku ngerti ilmu gaib. Siapa? Pak Dukun. Coba. Bisa-bisa nih akeh sing percaya. Ngerti jodone rika sapa, pekerjaan sing cocok apa, iki ngerti kabeh. Coba. Muhammad Rasulullah SAW semulia-mulianya makhluk, Jibril alaihissalam semulia-mulianya malaikat, itu nggak tahu perkara gaib kecuali yang Allah kabarkan pada mereka. Kok ini ada orang, itu Pak Dukun tadi atau Bu Dukun seperti itu, Mbah Dukun dan yang lainnya tadi, kok bisa-bisanya ngaku mengetahui perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ilmunya itu, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Rabbku saja yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tahu perkara yang gaib. Misalnya contohnya adalah kiamat. Maka jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dosa besar itu. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan au arafan, siapa saja yang datang kepada kahin, dukun atau arafan, orang yang pura-pura tahu, sok tahu padahal tidak tahu apa-apa, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, salatnya itu tidak akan pernah diterima sampai 40 hari. Itu yang datang kepada dukun saja loh, cuma datang loh, nggak membenarkan, cuma datang dolan ngene dukun, itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Dalam hadis yang lain, man ata kahinan au arafan, ya, siapa yang datang kepada dukun atau orang tahu tadi, fasaddaqa bima qala, kemudian dia membenarkan dengan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, faqad kadzdzaba, sungguh dia telah mendustakan bima atabihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Berarti dia telah mendustakan Islam. Apa hukum mendustakan Islam? Kafir. Itu. Jadi jangan pernah dekat-dekat dengan dukun. Dekat aja 40 hari sholatnya tidak diterima. Membenarkan apa yang dikabarkan bisa jadi keluar dari Islam. Itu. Dan coba, mereka nggak tahu apa-apa. Mau tahu buktinya? Coba aja sih. Jenengan kesana bawa uang, nggo aweh,
Sing madan duitnya cuma madan angel ya, aja duit 100.000, 10.000 kan bisa bener. Nggawa duit misalnya 115.750. Nah kan bingung kan seperti itu kan. Dia jadi takut, wis ki nggo ngecek untuk mendustakan mereka nggak apa-apa kalau seperti itu. Untuk mendakwahi mereka nggak apa-apa, tapi harus punya ilmu itu. Salah satunya kayak gitu. Tak bayar anggar Rika bisa bedek, nyong nggak duit pira, tapi orang bisa tak umum nak bahwasanya Rika ku anu pembohong. Nyong arep awet duit Rika sepira jajan. Anggar bener tak wekan. Seperti itu. Nggak tahu lah. Seperti itu tidak akan pernah tahu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya gampangane nek dukun bisa gawe sugih. Iya dukune sugih dhisit ya kan. Kudune kan ya nek dukun bisa gawe sugih, kudune sing disugihne sapa? Dheweke, bapakne, biyunge, anake, pamane, uwane, sedulur-sedulure ya kan. Lah wong anane sebab praktek dukun kenapa? Karena ora duwe. Wong kepepet. Kerja apa ora teng, kerja apa sih dukun bae ada di dukun. Seperti itu. Kita ditipu itu. Kalau cuma ditipu masih mending. Masalahnya ini berkaitan dengan syariat. Itu. Barakallahu fikum. Jadi itu ya. Jadi tatkala Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, itu Nabi tidak mengetahuinya. Malaikat Jibril yang paling mulia pun tidak mengetahuinya. Memang ilmu gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang dikasih tahu. Kalau sekarang sudah nggak ada yang dikasih tahu. Kenapa? Wahyu sudah putus. Wahyu itu sudah selesai dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wahyu lagi sudah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya dapat wangsit dari Gusti Allah, pastikan dia pendusta. Seperti itu. Nah, apalagi telepon Gusti Allah jerawis telepon. Subhanallah coba. Segitunya kok ada yang membenarkan coba. Ya Allah ya Rabbi, akidahnya kaum muslimin sekarang betul-betul memprihatinkan. Kan seperti itu. Barakallahu fiik. Itu sangat memprihatinkan. Ini PR bagi kita semua untuk membenarkan keyakinan kaum muslimin yang seperti sekarang. Nah, kemudian fakhbiri an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda kiamat memang Allah SWT menyebutkannya, baik dalam Al-Quran atau lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun menyebutkan tanda-tandanya. Di antaranya itu antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuan. Wa antaral hufatal uratal alata li'a asyai yatatawaluna bil bunyan, dan engkau melihat al-hufat, itu orang-orang yang tidak memakai sendal. Itu gambaran orang-orang miskin maksudnya. Al-urat, yang tidak pakai baju, bajunya compang-camping dan yang lainnya seperti itu. Itu gambaran orang miskin. Al-alah, yaitu orang fakir miskin. Ri'a asya, para penggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan, meninggikan bangunan. Bangsa Arab itu bangsa penggembala, iya tidak? Tapi di sana ada salah satu bangunan tertinggi, nomor berapa? 1 atau 2 sekarang? Burj Khalifah. Burj Khalifah. Burj Khalifah itu bangunan tertinggi di dunia, 800 meter lebih. 800 meter, hampir 1 kilo, coba bayangin. Bangunnya kepriwe gitu ya. Subhanallah. Dan itu negara yang dulunya itu adalah penggembala domba, penggembala onta. Terbukti itu. Ya memang sekarang itu alamat tanda kiamat. Walaupun tanda kiamat itu ada 2 ya.
sugro dan kubro, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu yang masih agak jauh. Kalau tanda kiamat kubro itu yang sudah dekat. Salah satu tanda kiamat kecil ya tadi, diputusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan tanda kiamat. Dan ini termasuk tanda kiamat kecil. Dan ini sekarang terbukti kan, Masya Allah. Coba sekarang, orang rata-rata sudah bangun lantai 2, lantai 3 gitu kan. Bahkan orang yang mungkin penggembala dan yang lainnya, orang-orang yang tidak mampu seperti itu sekarang membangun. Berarti ke rumah tingkat apartemen berarti mempercepat kiamat. Iya tidak? Ya kan ini tanda kiamat adalah yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Berarti meninggikan bangunan itu salah satu tanda kiamat. Berarti semakin banyak yang ditinggi berarti semakin dekat dengan kiamat, iya kan? Berarti mempertinggi bangunan berarti apa? Mempercepat kiamat. Iya tidak? Iya. Emang iya. Tapi dosa tidak? Ya enggak dosa. Ya itu memang sudah sunnatullah kauniyah. Berarti bukan berarti ini enggak boleh bikin bangunan tinggi lantai 3. Itu sudah konsekuensi. Ya memang secara logika bumi kan ditempati manusia banyak banget. Dan bumi kan nggak pernah bertambah luasnya. Otomatis kan nggak mungkin kita menambah luas ke samping, ya kan? Bisanya di aring atas. Itu secara logikanya kan seperti itu. Terus kaken wong. Seperti itu. Akhirnya dibangun ke atas. Secara logika berarti harus penuh berarti iki dibleduk nadel gitu. Secara pedeng. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda apa? Daripada kiamat. Walaupun beliau tidak tahu apa kapan terjadinya kiamat. Maka disebutkan tandanya agar kita berhati-hati, bersiap. Seperti itu. Dan sekarang ya itu sudah betul-betul apa? Tanda kiamat itu sudah sangat banyak. Yastahilunal hira wal harira wal ma'azif wal khamra. Tidak akan pernah tegak kiamat sampai ada orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan musik, menghalalkan sutra bagi laki-laki. Seperti itu. Dan ini sudah terjadi. Seperti itu. Musik itu sudah biasa. Nah, ya gitu. Barakallahu fikum. Kemudian summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian orang ini, itu malaikat Jibril ini pergi. Dan Umar kan yang meriwayatkan hadisnya ini kan, dia duduk sendirian beberapa saat. Kemudian datang Rasulullah SAW kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bertanya, "Atadri man sa'il?" Ya Umar, "Atadri man sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Seperti itu. Kemudian Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Seperti itu. Nah, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril sebenarnya datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ada beberapa faedah yang penting. Yang pertama adalah tadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ditanya dan dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi kalau nggak tahu itu sudah, jangan sok tahu. Berat itu. Apalagi kalau kita jadi public figure. Kalau nggak tahu sudah, sampaikan aja nggak tahu sudah, selesai perkara. Kalau kita paksakan menjawab nanti, dan itu karena tidak di atas ketahuan kita, bisa jadi kita salah. Kalau salah nanti diingatkan karena kita public figure malu, akhirnya nyari pembenaran, dan itu tidak akan pernah terputus.
Karena menjadi pembenaran sumbernya, pokoknya asalnya salah. Kamu apapun ya akhirnya dibangun dari kesalahan, ya salah terus akhirnya. Seperti itu. Maka sampaikan aja Allah wa Rasuluhu a'lam. Jangankan kita yang ustadz kampung lah, atau mungkin dari nasional saja lah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imamu daril hijrah, imamnya negeri hijrah, maksudnya imamnya kota Madinah. Imamnya kota Madinah, bayangkan loh, imamnya kota Madinah. Kota Madinah itu kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kotanya para alim ulama, dan beliau Imam Malik itu adalah imamnya. Tatkala ada orang yang bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan, dia cuma ada yang menunjukkan 40 pertanyaan gitu. Coba bayangkan, kalau nggak salah itu 36 itu tidak dijawab oleh Imam Malik. Padahal orang ini itu datang dari Mesir, jauh itu, ke Madinah, coba zaman dulu loh itu, 1200 tahun yang lalu. Bayangkan coba. Terus sampai orang ini benar Malik, ini benar Malik. Iya, ini Malik, saya Malik. Kok bisa ditanya kok jawabannya nggak tahu? Nggak tahu nih orang umum loh. 40 pertanyaan yang nggak tahu 36. Berarti sekitar 90% tidak tahu. Bayangkan coba. Lihat kok ngomongna lah wong aring masyarakat aku. Wis domong nang ana. Malik orang ngerti apa ora apa ana. Subhanallah coba. Luar biasa. Bagaimana apa? Sikapnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tatkala tidak tahu ya tidak tahu. Karena ikhlas mengajar bukan untuk mencari ketenaran. Seperti itu. Zaman sekarang Masya Allah, taunya jurumiyah itu gayanya sudah alfiyah. Padahal baru tahu jurumiyah, gayanya kalamun alabdun mufidun kastaqim wasmun wafilun tsumma harfunil kalim. Seperti itu, gaya banget. Padahal ngerti mung 10 bait tok. Nggo sangar-sangaran, nggo gaya-gayaan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Imam Malik gitu lah. Makanya jangan kita malu untuk mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aman kesudahannya. Aman itu. Karena kita yang dicari adalah keselamatan, bukan ketenaran. Ketenaran itu wallahi ikhwan, Allah itu tahulah. Bisa kita nanti dijatuhkan sejatuhnya, itu lebih repot. Kita nggak tahu, orang juga ya wajar, orang juga akan mengatakan ya wajar lah, wongnya orang ngerti kabeh, seperti itu kan. Tapi kalau kita sok tahu dan pura-pura tahu, dan suatu saat Allah buka itu kepalsuan kita, aduh repot itu. Akhirnya tinggal barai gedek, nyari pembenaran, pendalihan dan yang lainnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini juga barakallahu fikum ada faedah jawazu qaulil ilqa'u al-masail ala talabah. Salah satu metode pembelajaran adalah melemparkan pertanyaan kepada murid kita. Seperti itu. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita bertanya, "Wingi apa wingi jal? Makna isan apa? Ibadah gue rukunnya loro apa baik?" Enggak apa-apa. Seperti itu. Untuk apa? Menanamkan secara kuat seperti itu. Makanya di sini kan tadi Jibril alaihissalam kan bertanya, ilqaul mas'alah. Bertanya masalah gitu kan? Bertanya tentang melemparkan permasalahan. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, anil ihsan, sa'ah dan yang lainnya tadi. Nah, kemudian faidah yang berikutnya adalah salah satunya wa fi hadza dalilun ala anna sa'il idza sa'ala an syai'in yu'allimuhu min ajli an yantafi'u hadiruna fa innahu yakunu mu'alliman lahum. Jadi bisa jadi orang itu dianggap sebagai guru tapi dia enggak ngajar tatkala dia bertanya dengan maksud untuk mengajarkan yang lain yang belum tahu. Misal antum di suatu kajian, sebenarnya antum sudah paham, tapi
Antum itu paham banget ada teman antum yang tadi ngantuk dan dia nggak paham seperti itu. Maka antum bertanya nggak apa-apa, biar apa? Ustadznya tadi apa? Mengulangi agar yang ngantuk tadi menjadi paham. Itu antum sudah dapat pahala seperti orang mengajar. Makanya tadi kan dalilnya apa? Dalilnya ini, Jibril itu datang mengajar atau bertanya? Bertanya. Tapi akhirnya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibrilu, sungguhnya dia adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian apa? Yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, iya kan? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Jibril itu apa? Mengajarkan. Padahal dia bertanya. Karena dia bertanya memang maksudnya untuk apa? Mengajarkan kepada teman-teman atau sahabatnya Nabi SAW yang belum tahu. Jadi ini seperti itu. Bisa. Kita bertanya kepada ustadz, tujuannya tadi. Bisa jadi kan ustadz nggak tahu. Ini ada murid yang belum paham. Tapi temannya, namanya temannya, sepondok, seasrama, teman sih kadang lebih tahu. Ini yang nggak tahu pada masalah ini. Maka ditanyakan kepada ustadznya tadi untuk tujuan agar ustadznya menerangkan ulang kayak gitu. Nah, dan yang lainnya masih banyak. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian dan juga seluruh kaum muslimin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.